Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah. Yang ulun muliakan para ulama, para guru-guru agama, para tokoh masyarakat, pimpinan persyarikatan, baik yang di tingkat wilayah, di tingkat daerah, tingkat cabang, ranting, hadirin, hadirat, jamaah salat maghrib dan insyaallah isya Masjid Al-Furqan. Mudah-mudahan yang seberataan senantiasa dalam limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Atas segala nikmat yang Allah curahkan, mudah-mudahan hati dan jiwa kita senantiasa merasa akan dan kemudian mentakzimkan, mengagungkan Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat yang begitu berlimpah tersebut. Tentu nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa juga terucap dari lisan-lisan kita dan tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan yang lalu kita tadarus surah Al-Asr. Surah yang ayatnya pendek saja, hanya 3 ayat dan tidak banyak di dalam Al-Quran atau surah di dalam Al-Quran yang ayatnya 3. Insya Allah pada malam hari ini kita masih di surah pendek supaya tuntung. Namun panjang nih berseri hendak menyambung nang terdahulu kan ingat begitu. Jadi kita surah pendek saja. Pada malam hari ini insya Allah kita memulai salah satu surah dari 2 surah yang disebut dengan Al-Mu'awwidatani. Apa? Al-Mu'awwidatani. Mu'awwidatani itu artinya 2 surah yang melindungi. Maksud melindungi ini bukan surahnya yang melindungi, tetapi surah yang dibaca dalam rangka memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada surah-surah lain masing-masing punya nama. Misalnya juga Al-Mani'ah. Surah Al-Mani'ah. Surah Al-Mani'ah itu maksudnya surah Al-Mulk. Surah pencegah. Maksudnya dengan membaca surah Al-Mulk itu mencegah dari siksa kubur. Ya, jadi ada mustalahat atau istilah-istilah di dalam penamaan atau menstatuskan surah-surah di dalam Al-Quran. Jadi Al-Mu'awwidatani itu adalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Surah apa? Al-Falaq dan An-Nas.
Adakah yang belum hafal? Hafal berarti insya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang di luar sana ada yang belum hafal, tetapi insya Allah husnuzan yang ada di dalam ruangan ini semuanya sudah hafal al-mu'awwidatani atau qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ada beberapa hadis yang menyebutkan fadlul mu'awwidataini, keutamaan dua surah mu'awwidatan ini. Di antaranya hadis dari Uqbah ibni Amir radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Alam tara ayatin unzilat al-lailah lam yura mithluhunna qattu?" Tahukah engkau ayat-ayat yang telah diturunkan malam ini tidak pernah ada yang menyerupainya sama sekali. Lalu kemudian beliau mengatakan, "Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas." Ada lagi hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yata'awwadu min 'ainil jan wa 'ainil ins. Falamma nazalatil mu'awwidatani akhadha bihima wa taraka ma siwa dhalik. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam berlindung dari ain. Ain ini ya maksudnya sihir atau yang menyerupai sihir atau sihir dan yang serumpun dengannya. Ainil jan wa ainil insi. Baik itu dari jin ataupun manusia. Ketika turun al-mu'awwidatani, sudah turun dua surah ini, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, beliau memakai ini, maksudnya menggunakan membaca surah ini dalam rangka perlindungan dari ain. Dan kadang memakai lagi yang lain. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i serta Al-Imam Ibnu Majah. Surah ini pula adalah di antara bacaan atau wirid yang dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk dibaca fi duburis salah, setelah selesai salat. Jadi ini bagian dari wirid. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dari Uqbah ibni Amir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidat dubura kulli salatin. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkanku untuk membaca al-mu'awwidat setelah setiap selesai salat. Sama juga al-mu'awwidatani ini juga disunnahkan, dianjurkan untuk dibaca sebelum dan juga sesudah guring. Berdasarkan hadis dari Uqbah ibni Amir juga, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, ya Uqbah, iqra' bihima kullama nimta wa qumta. Wahai Uqbah, bacalah kedua surah itu, yaitu al-mu'awwidatani, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, setiap kamu tidur, maksudnya sebelum guring. Dan wa qumta, dan bangun, maksudnya indah bangun. Bangun itu bangun ya Allah.
Imbah bangun ajar baca. Ma sa'ala sa'ilun wala ista'adha musta'idun bimithlihima. Tidaklah seseorang bisa meminta atau berlindung dengan seperti keduanya. Hadis menurut ahlul ilmi, hadis ini hasan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Jadi ada beberapa hadis-hadis yang berkaitan dengan al-mu'awwidatani. Baik itu keutamaannya ataupun perintah, anjuran dari baginda Rasul untuk dibaca. Banyak lagi lah. Ada beberapa. Jadi selain setiap tuntung sembahyang, sebelum guring bangun guring, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas juga bagian dari azkarus sabah dan masa. Zikir pagi dan zikir petang. Ulun mencukupkan hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan dan anjuran membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kita masuk kepada tafsir dari surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq berapa ayat? Hitungin dulu. Nah, spontan saja. 5. Harus habis hitung. 5. Al-Ikhlas berapa ayat? 4. Jangan hitungin. Salah. Baik. Surah Al-Falaq adalah surah dan juga surah An-Nas adalah surah dari surah-surah Makkiyah atau surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrah. Kenapa disebut al-mu'awwidatan atau al-mu'awwidatain? Sama saja lah ya. Beda harokat saja. Karena kandungan kedua surah ini mengandung ta'wid atau perlindungan. Maka ada redaksi atau kalimat di dalam kedua surah ini, a'udzu, aku berlindung atau aku memohon perlindungan kepada Allah. Al-Falaq. Ma makna Al-Falaq? Di dalam bahasa Arab, Al-Falaq itu bermakna sesuatu yang terpisah secara bahasa. Dan yang dimaksud Al-Falaq di dalam surah ini adalah waktu subuh. Karena waktu subuh adalah waktu yang memisah antara gelap dan terang, antara malam dan siang. Jadi ia disebut Al-Falaq seolah-olah terbelah waktu malam ketika adanya Al-Falaq atau waktu subuh. Dalam ayat ini jelas nanti juga sama dengan Nas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Kata Allah Jalla wa ala, "Qul." Katakanlah. Jadi ini perintah. A'udzu, untuk beristi'adzah. Sudah? Jadi perintahnya apa? Memohon
perlindungan. Kalau kita itu memohon perlindungan kepada makhluk saja misalnya, itu berarti baik secara psikologis ataupun secara fakta dalam muamalah, dalam interaksi, kita ada rasa tidak memiliki kemampuan, kekuatan untuk melawan sesuatu yang mungkin itu memberikan mudarat kepada kita. Itu kalau kepada makhluk. Nah, di dalam ayat ini, di dalam surah Al-Falaq dan An-Nas ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahwa permohonan perlindungan itu hanya kepada Allah. Jadi, ketika kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kita merasa mengakui kelemahan, ketidakmampuan dari apa-apa saja yang kita mohonkan perlindungan itu kepada Allah Jalla wa'ala. Memohon perlindungan itu adalah bagian dari khudu', ketundukan. Ketundukan itu juga berarti bagian dari ibadah. Makna al-ibadah itu kan al-inqiyad wal khudu'. Ketaatan akan suatu perintah dan ketundukan. Itu diantara makna ibadah. Di antara makna ibadah juga kebergantungan. Jadi ketika kita memohon perlindungan kepada Allah, Rabbul Falaq di dalam istilah surah Al-Falaq, itu bagian dari ubudiyah atau ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Memohon perlindungan kepada Allah itu bagian dari tahqiq atau merealisasikan makna ketauhidan. Jadi ketika kita hanya menunggalkan Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwa Allah Jalla wa'ala adalah sang pencipta, sang pengatur, dia yang memberi makan, atas izinnya terjadi kemaslahatan untuk kita, dan atas izinnya terjadi kemudaratan kepada kita. Konsekuensi dari ketauhidan ini, maka kita hanya berlindung kepadanya. Jadi kalau kita berlindung kepada zat selain Allah, dipastikan syirik. Dipastikan. Nah, karena Allah perintahkan qul, tegas sekali perintahnya. Qul, katakanlah. Dan bukan hanya secara secara qalbi, secara rasa, secara emosi, atau dalam bahasa lain secara akidah, tetapi itu harus dideklarkan. Allah bilang qul, katakan. Gitu ya. Hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surah Al-Falaq ini Allah menyebut dirinya dengan Rabbul Falaq, Tuhan penguasa waktu subuh.
Waktu subuh itu adalah waktu pemisah antara gelap dan terang, malam dan siang. Allah Jalla wa'ala atas kuasanya, dia mampu menghilangkan kegelapan yang pekat dari seluruh jagat raya mulai di waktu subuh. Kalau itu mudah bagi Allah, itu besar itu. Besar. Dan kawalah menggeser nih, malam nih, menjadi siang. Nggak ada yang mampu. Hanya Allah Jalla wa'ala dengan kuasanya. Itu besar. Kalau itu saja Allah Subhanahu wa taala mampu melakukannya, dan Allah ala kulli syai'in qadir, maka sangat ringan bagi Allah hanya melindungi kita nih, makhluk-makhluk kecil ini. Ya. Jadi tegas sekali di dalam awal perintah Allah ini, qul. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala pada ayat setelahnya menyebutkan dari apa saja kita ini berlindung kepada Allah. Ayat kedua, Allah Jalla wa Ala menyebutkan min syarri ma khalaq, dari syurur. Nah, ini beda titik aja nih. Jangan tersalah baca. Syurur dengan surur itu beda titik aja. Surur kegembiraan, syurur kejahatan. Nah, min, jadi harus pas membacanya nih lah. Kada kau min syarri lah. Min syarri, pakai syin. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa-apa yang dia ciptakan. Seluruh kejahatan. Dan seluruh apa yang bisa mendatangkan kejahatan atau kemudaratan dari ciptaan Allah Jalla wa'ala. Min syarri ma khalaq. Maka seluruh kejahatan semua makhluk ini, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Jahannam atau neraka Jahannam, iblis serta keturunannya, tentu bagian yang termasuk dalam apa yang telah dia ciptakan. Kejahatan diri kita, keburukan diri kita juga termasuk. Karena min syarri ma khalaq itu bersifat umum dan menyeluruh dari segala apa saja yang datang atau bisa mendatangkan keburukan dan kemudaratan kepada kita. Ini umum. Ada di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan yang umum, Allah kemudian menyebutkan juga yang khusus setelahnya. Termasuk di dalam ayat ini. Maka pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah masuk dalam kegelapan. Ghasiq, makna ghasiq itu berarti malam. Asal maknanya gelap. Nah, jadi kita berlindung dari kejahatan malam secara khusus.
Menurut sebagian bahwa mun malam itu terbanyak kejahatan. Macam-macam lah kejahatan malam. Misal, uh, orang banyak yang terbaik-terbaik nih melakukan kegiatannya itu malam. Dugem, dunia gemerlap itu malam pada umumnya. Orang ngebuk pada umumnya malam. Orang berjudi, oh, judi online ini kan siang malam. Masya Allah. Padahal aku kalah lawan ada rumah makan siang malam. Jadi judi itu juga sekarang sudah siang. Mabuk, zina, zina, bukan zina, zina. Orang beramalan yang macam-macam yang kada jelas malam juga. Ada ini minta lah orang lah. Ini kisah ya. Ada orang tuh hendak belajar, ya kita bahasa yang kita mudah paham itu, belajar mau urut itu malam supaya anu aja, supaya anu. Padahal mau dipikir-pikir malam kasihan. Kenapa jadi malam aku hauran siang itu ada apa ya orang. Tapi mun besar harus malam ya Allah. Jadi amalan-amalan tukang sihir lah itu banyaknya malam. Pian takuni ya para praktisi ruqyah. Dan ini realitas lah, maksudnya wakilnya itu faktanya diantaranya demikian. Misal dikirimi sihir itu rata-rata malam, rata-rata. Jadi mun orang tuh dikirimi sihir jarang siang, malam. Min syarri ghasiqin idza wa. Lanjut. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. An-naffasat ditafsirkan oleh ahlul ilmi dengan bahasa Indonesianya tukang-tukang sihir bebinian. Jadi banyak ya tukang sihir bebinian lah. Masya Allah. Apa yang dilakukan oleh tukang sihir pada umumnya? Tukang sihir itunya membaca mantra. Maka biasanya tuh ada menu ini mungkin foto. Ada juga dengan wasilah sesuatu bagian dari anggota tubuhnya, rambut. Ada lagi yang memakai wasilah sesuatu yang pernah dipakainya, pakaian. Maka nang pakaian ini nang pina purici-purici itu kan. Ya, mohon maaf mungkin pakaian dalam gitu. Itu wasilah untuk mengirimkan si sihir. Maka ini juga sebenarnya di dalam istilah bahari orang menyebutnya ruqyah juga. Maka ruqyah yang seperti ini nggak boleh. Syirik haram dan merupakan kejahatan. Nah, jadi syarrin nafasati fil 'uqad, kejahatan wanita-wanita tukang sihir
yang menghembuskan. An-naffasat, tukang-tukang sihir yang menghembuskan. Fil 'uqad, pada tali-tali ikatan. Kenapa jadi disebutkan di sini tukang sihir perempuan? Tukang sihir laki adalah karena jenis yang seperti ini paling banyak yang melakukan adalah wanita. Sihir yang menghembus-hembuskan, meniup-niup tuh, fotonya kah, atau apakah buhul lah kalau dalam bahasa para praktisi ruqyah itu buhul. Jadi ada tali gitu ya, tali berikat-ikat bergumpal-gumpal, itu karena diandak di mananya. Tuh, jadi mungkin Dina melihat ada tali nang pin aneh-aneh, termasuk mohon maaf ulun lah, kira-kira bagian pian nih sebagian mobil khusus yang tuha-tuha masih atau suah menamui ijuk lah yang orang ngurusong ini lah itu bahari kan sapu kita tuh ijuk loh. Nah itu ditiupi kah, dimantrai kah, atau kadakah? Biasanya ini sebagian masyarakat kita di sini kada dapat, sebagian kecil mudah-mudahan itu ada yang mempercayai bahwa dengan menggumpal tuh kemudian diikat dianak ditawing itu akan mencegah dari gangguan syaitan dan sihir. Padahal nggak ada hubungannya. Yang ada hubungannya apa? Mu'awwidhatan. Kalau itu nggak ada hubungannya. Justru dengan itu muncullah kesyirikan. Supaya ya, jadi mungkin melihat tuh lah ada tuh pina bergantung lekas ijuk tuh lepas amun pian di rumah orang hati-hati ketahuan tuan rumah. Ya mungkin lebih hikmah lah pian takuni kenapa banyak pun sayangnya pina meringkit tuh kawing pian banyak buang aja. Itu nggak boleh. Ya, jadi pada umumnya sihir itu dia memang be, be, beikat. Maka disebut di sini al-uqad atau al-aqdu, tali yang terikat atau tali yang mengikat. Sihir ya, tentang sihir Labid Ibnul Asim. Ini tukang sihir pada zaman Rasul yang mengirimkan sihir kepada Rasulullah SAW. Itu disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwa nang meniupi buhulnya itu adalah anak-anak perempuan dari Labid bin Al-Asam. Makanya disebutkan an-naffasat, perempuan-perempuan yang menghembuskan meniup dan pada ikatan. Nah, nanti kalau yang terdapat praktisi ruqyah yang syar'i lah ya, Imam Ruqyah yang tidak syar'i. Nanti beliau pasti memberikan arahan kalau memang itu kena sihir, pasti beliau mencari buhulnya itu maksudnya benda yang menjadi penyebab sihir itu bisa masuk atau bisa mengenai itu ditakuni mas. Ada bersimpanan apa? Kalaupun kedidak, lah biasanya ditakuni keamanan apa. Lanjutlah. Wamin
syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan. Nah, bahaya benar-benar. Hasad ini mengerikan. Dari keburukan atau kejahatan orang yang dengki apabila dia mendengki. Allahu a'lam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan khatimah penutup dari jenis-jenis khusus yang dimintai perlindungan kepada Allah Jalla wa ala itu hasad. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ini tanbih ala idhamihi wa kathrati dhararihi. Ini warning akan besarnya dampak dari hasad dan begitu banyaknya kemudaratan yang ditimbulkan dari hasad. Oleh karenanya, mohon maaf, mohon izin mengingatkan juga, ini zamannya medsos. Mohon Bapak Ibu yang aktif di medsos, jangan posting makhluk atau kita atau keluarga kita itu tanpa ilmu. Yang harus sering pian hindari itu yang pertama adalah memosting menampakkan anak. Hati-hati. Kenapa? Karena gambar itu sangat rentan dengan hasad. Jangankan gambar lah, nang kada gambar aja bertemu langsung tuh, itu rentan anak-anak itu dengan hasad atau ain. Ya, ain yang hasad. Ain ini asalnya pandangan. Ketika diiringi hasad, pandangan yang hasad dengki, maka bisa berdampak mudarat bagi yang dipandang. Maka hati-hatilah tuh. Anak-anak jangan sembarangan pian posting. Maka mungkin melihat tuh orang aktif di medsosnya, ada anaknya ditutupi dengan apa gitu ya, dengan stiker. Ya memang begitu harusnya. Ya, memang begitu harusnya. Borornya banyak. Walhasid, kata Imam Al-Qurtubi, orang yang hasad itu aduwu ni'matillah. Dia musuh nikmat Allah. Karena kehasadan, hasad itu menginginkan zawal nikmah, hilangnya kenikmatan yang ada pada seseorang. Itu berapa juz gerak hafal? 30 juz. Oh, ya gerah. Padahal mau minta koni ya bisa juga baik hasad. Yang baik-baik saja nggak boleh itu kita hasad tuh. Apalagi yang lebih daripada itu. Yang baik saja nggak boleh hasad. Qala ba'dul hukama, sebagian ahlul hikmah mengatakan, barazal hasidu rabbahu min khamsati awjuhin. Orang yang hasid atau yang hasad itu ya menunjukkan kehasatannya pada 5 hal. Yang pertama,
dia membenci segala nikmat yang Allah berikan kepada selainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, annahu sakhitun li qismati rabbih ka'annahu yaqul lima qasamta hadhihi qismah. Dia sukht, tidak ridha terhadap apa yang sudah dibagi atau diberi oleh Allah Rabbul Alamin. Seakan-akan dia mengatakan, apalah ini itu bukan darah hanya mengair. Apalah ini itu jadi wali kotanya. Nah, ya. Allahu a'lam. Yang ketiga, wadda fi'lallah ay inna fadlallah yu'tihi man yasha wa huwa yabkhal bi fadlillah. Karunia Allah nih ada padanya dan dia bakhil dengan karunia Allah tersebut. Bapak memberinya, nah itu juga bagian dari hasan. Sebenarnya yang keberapa tadi? Yang keempat, tadi yang ketiga, dia merendahkan aulia Allah atau yuridu khidlanahum. Dia menginginkan wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu menjadi rendah atau menjadi hina, wa zawalan ni'mah, dan dia menginginkan kenikmatan yang ada pada wali-wali Allah itu hilang. Yang keberapa sudah? Keempat lah. Jadi mana ada orang baik, tuh, orang soleh, kada tenangnya. Mana ada orang soleh, kada tenang. Ada orang berdakwah, kada tenang. Ada orang bebarian, iya nang gelisah nggak tuh? Padahal orang bebarian, iya nang gelisah. Dan yang kelima, annahu a'ana aduwahu iblis. Dia menolong musuh, yaitu iblis. Orang yang hasid la yanalu 'indal malaikati illa la'natan wa baghdha. Tidak mendapatkan apa-apa dari malaikat melainkan laknat dan kebencian. Jadi tidak suka malaikat itu kepada orang yang hasid. Salasatun la yustajabu du'a'uhum. Tiga yang tidak mendapatkan atau tidak diijabah doanya. Satu, akilul harami, orang yang pemakan yang haram. Wa muksirul ghibati, orang yang banyak ghibah. Wa man kana fi qalbihi ghillun aw hasadun lil muslimin. Dan yang ketiga, orang yang di dalam hatinya ada ghil, ada rasa muat, aw hasadun, atau dengki, kada nyaman. Ghil itu tadi, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan engkau jadikan di hati kami Allah ghil, rasa muar, rasa kada ketuju, rasa hasad, begitu makna ghil. Wallahu taala a'la wa alam. Mudah-mudahan kita seberataan setelah muzakarah atau tadarus surah Al-Falaq ini, pertama mendapatkan atau menguatkan pemahaman kita. Yang kedua, mudah-mudahan kawata amalkan. Jadi membaca surah Al-Falaq ini juga bagian yang dianjurkan. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang khilaf dan yang kurang adalah bagian dari keterbatasan ulun minta ridha, minta halal berataan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.